Aku buat video ni khas untuk nama user yang nama jantung pisang, si jantung pisang. Asyik memekak bising. Tapi aku prihatin, aku kasihan, ya. Aku sedih tengok negara engkau dihina. Kita orang Malaysia tak payah kesian, tak payah minta kau kesian. Bukan semua orang Malaysia yang suka dengan apa yang kau buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bakal reaksi di channel Atanwa Media ya. Mana ada sebuah videonya berjudul ketika oknum TKI merasa paling peduli dari warga negara tetangganya sendiri ya. Ini ada warga negara Indonesia ya, yaitu TKI yang sosokan membela negara Malaysia ya, yang dari yang katanya warga Indonesia menghina Malaysia, dia yang membela ya. Namun nyatanya ada netizen dari Malaysia yang merasa terganggu dan bising dan bikin peka katanya. Oke, buat teman-teman kita langsung aja reaction video guys, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, ada konten-konten yang menggelikan antara netizen Indonesia yang ada di negara tetangga dengan netizen negara tetangga yang saling berbalas argumen di jagat maya. Yang satu merasa tak membutuhkan netizen dari negara luar karena membuat pekak, dan yang dari negara luar merasa peduli terhadap negara sebelah, karena katanya negara pujaannya diulik oleh warganet Indonesia. Walaupun pada konten-kontennya terlihat sangat kontras dan lebih pada menyinyir bangsanya sendiri. Aku buat video ni khas untuk nama user yang nama jantung pisang, si jantung pisang. Asyik memekak bising. Nak kata nak backup kita orang Malaysia lah. Kita orang Malaysia tak perlu kau backup. Aku dah meluat tengok kau ni. Engkau nak melaga-lagakan Malaysia dengan orang Indonesia, kau balik negara kau. Kau pergi balik negara kau. Kita tak perlu orang macam kau untuk mempertahankan kita. Kita ni anak Melayu ada, anak Cina ada, anak India ada. Okay? Kau tak payah nak bising-bising. Aku tengok kau ni makin lama makin meluat. Bersembang, cakap macam bagus. Pergi balik negara kau, pergi ajar orang negara kau tu. Kau tak payah sibuk nak duduk kat sini nak pergi ajar negara kau. Pergi balik negara kau tu. Semak, tolong sampaikan pada dia si jantung pisang ni. Aku ingatkan jebeng-jebeng dari Indonesia juga. Rupanya dari negara Malaysia pun ada juga jebeng. Satu video aku nak buat untuk bro ni ya, di mana dia cakap dia tak suka dengan aku ya. Sebab konten-konten aku memekak, bising dia cakap. Ya, dia tak perlukan orang macam aku untuk membackup, membela negara dia cakap. Bro, aku bagi tahu dengan kau aku tak ada kepentingan apapun tak ada keuntungan apapun membackup, membela negara engkau ni tapi aku prihatin, aku kasihan aku sedih tengok negara engkau dihina dicaci oleh bangsa-bangsa aku Indonesia, di mana bangsa-bangsa aku ni ada segelintir yang menyebarkan berita hoax tentang negara engkau. Aku terpanggil untuk meluruskan benda-benda tu Kalau kau cakap kau tak perlukan orang macam aku, kau tahu tak berapa ramai rakyat Malaysia mendm aku meminta tolong dengan aku untuk membahas konten-konten orang-orang Indonesia memburukkan negara engkau ni Kau buat apa? Dikala di saat ada bangsa Indonesia memburukkan negara engkau ni, kau buat apa bro? Kau jilat dia orang Kalau nak cari follower, jangan macam ni cara dia bro. Dalam JP punya komen ni, aku nak komen ni. Kita orang Malaysia tak payah kesian, tak payah minta kau kesian. Bukan semua orang Malaysia yang suka dengan apa yang kau buat. Tapi tak apa, kau tunggu. Mesti report macam kau ni. Aku mesti report ni. Aku akan pastikan kau balik ke negara sana. Aku akan pastikan kau orang mesti balik ke negara sana. Aku, bidas Konoha ni, sampai bertumbuk kat sini ke tu. Bertumbuk. Nak cek follow alamat ni akaun baru akaun lama aku. JP. Kau tak payah sembang lebih-lebih dengan aku tu. Nanti kau bertemu buku dengan Ruas. Aku akan pastikan kau punya. Aku dengan majlis aku semua ni akan ramai akan pergi polis. Bila report polis, kau rasa nasib kau macam mana? Ni aku nak bagi cadangan pada kau lah. Bila kau balik sana, dia nak baca talqin dah untuk kau tu. Oke, satu hal yang bisa membuat kita merasa lucu
Ada warga negara luar yang merasa terpanggil untuk membela negara lain, namun kesannya kebablasan. Dan kita bisa lihat pada konten-konten mereka, yang tidak fair dan lebih pada memburukan negaranya sendiri. Mereka tidak bisa membedakan antara kritikan, usul saran dan nyiran bahkan mencemooh negaranya sendiri. Kadang dari persoalan yang nyeleneh yang ada di Indonesia, lalu dikait-kaitkan dengan negara tetangga, sembari menunjukkan hasil kerjanya. Sehingga terkesan lebay dan lupa daratan. Dan yang herannya, dari semua tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, hanya oknum-oknum TKI yang berada di negara sebelah ini, yang suka membanding-bandingkan negaranya dengan Malaysia. Seakan-akan negara sebelah ini sudah sangat sempurna, dan tidak ada kekurangan sama sekali. Padahal di era digital informasi, siapa saja bisa menjelajah untuk mengetahui perkembangan suatu negara. Maka tak heran ada warganet baik dari Indonesia, maupun dari negara tetangga malah mengulik balik orang-orang seperti ini. Jantung pisang, katanya ahli dalam mengurus negara ya, sampai bertahun-tahun nih, ya, katanya mental kuat, mental baja, ya, IQ tinggi. Tapi hakikatnya yang saya lihat, sedikit saja kamu disentil orang, kau langsung buat petiti, kau langsung mengamuk-ngamuk, bahkan kau kadang meroyan-royan. Seperti videomu yang belakangan-belakangan ini ya. Begini jantung pisang, saya ada dapat satu usulan dari kawan-kawan. Saya tak sanggup dengan ajaran kawan-kawan nih. Itu makanya kami tidak boleh jadi penjilat dan pengadu domba ya. Tapi kalau untukmu saya rasa kamu sanggup nih. Hanya saja kamu belum berhasil, minimalnya belum ada ya. Pertama kamu harus amalkan yang 3 ini. 1, kamu harus muka tembok. Ya, itu kamu sudah lakukan, kamu sudah berhasil jadi muka tembok. Yang kedua, urat malu sudah putus. Ya, itu kamu sudah lakukan. Kamu hanya tinggal 1 langkah lagi, ya. Mental kamu harus kuat. Karena untuk saat ini saya tengok mental kamu bukan kuat sebenarnya. Rusak adalah, ya. Sebab sikit-sikit kau mengamuk atau kau buka PTT meroyan-royan kalau orang sentuh kamu, kalau orang sentil kamu. Ya jantung pisang, amalkan yang 3 ini. 1, 2, kamu sudah berhasil, muka tembok, urat malu sudah putus. Yang 1 lagi kamu belum berhasil. Mental harus kuat. Jantung pisang, pastikan mental Anda masih aman. Assalamualaikum. Hai, selamat malam Ibu Jantung. Ya, Ibu Jantung. Ya, Ibu Pisang yang memiliki jantung tak memiliki hati. Ada hati nak men-share berita-berita bohong. Sekurang-kurangnya saya rasa Anda pun punya handphone, saya pun punya handphone. Sebagai ya ibu rumah tangga, kita ini boleh je search apa-apa yang informasi yang kita mau sampaikan, betul tak? Ini ada video terbaru dia nih yang buat saya itu nggak bisa diam. Terus bilang apa? Siapa bilang susah ngurus negara? Mana ada susah, menteri pun banyak. Ibu coba ngurus diri sendiri aja dulu. Ibu aja kelihatannya tuh kalau live nggak bisa ngontrol diri sendiri. Ya emosi ibu menggebu-gebu. Apalagi kalau ada orang yang nggak sesuai sama ibu, nggak sesuai sama pendapat ibu. Ibu tuh ngamuk-ngamuk gitu. Coba ibu tanya diri sendiri aja. Kalau misalkan ibu menjabat, ibu bisa nggak ngontrol sekian ratus juta penduduk Indonesia ini, Bu? Ya, jangan kita bilang kayak nggak bisa ngontrol, ibu aja belum ngerasainya, ya kan? Saya sendiri nggak berani bilang kenapa nggak bisa ngontrol ini itu karena saya belum ngerasainya, Bu. Kadang-kadang kita sebagai suri rumah tangga ini ngontrol suami dan anak kita itu kita nggak bisa, kadang emosi, fed up, ya kan? Nah, coba ibu di perantauan sana kontrol dulu emosi ibu. Terus satu lagi, asah dulu otaknya sebelum menyebarkan informasi apa-apa, Bu. Pastikan ianya betul. Jangan followers 100.000 ibu itu selalu ibu suapi dengan berita-berita hoax. Nanti ibu dilaporin orang, bukan saya atau siapa. Ibu kan nggak tahu viewers ibu siapa, ya kan? Ibu tengok kan berapa banyak selalu penonton di video ibu. Mana tahu ada satu lawyer yang nggak suka, atau ada salah satu tim dari presiden yang nggak suka karena ibu nyebar-nyebar berita hoax. Hati-hati loh. Nanti satu masa ibu akan pulang ke Indonesia, ditunggu di bandara, nanti gimana? Malu kan? Turun bandara langsung digari. Nah, orang-orang yang bertipe seperti JP dan kawan-kawannya, ini dapat dikatakan orang-orang yang mengidap narcissistic personality disorder, atau gangguan kepribadian yang ditandai dengan perasaan superioritas yang berlebihan, kebutuhan besar untuk dikagumi, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Orang dengan NPD cenderung merasa dirinya lebih istimewa dari orang lain, dan mengharapkan perlakuan istimewa.
Ciri-ciri orang NPD diantaranya rasa superioritas yang berlebihan. Mereka merasa lebih hebat dari orang lain dan mengharapkan orang lain mengakui kelebihannya. Sering pula muncul sikap flexing, yaitu memamerkan kehidupan yang dianggap sukses, dan kemudian membuat perbandingan untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain. Kemudian tipe ini juga memiliki ciri butuh dikagumi, di mana mereka selalu membutuhkan perhatian dan pujian dari orang lain untuk menjaga harga diri mereka. Mereka pun merasakan bahwa dirinya dibutuhkan orang lain atau people pleaser dan harus ikut campur tangan. Maka jika mendapat dukungan, mereka akan beraksi meskipun itu tidak disukai atau merugikan dirinya sendiri, orang lain, atau objek yang berkaitan dengan dirinya. Sehingga efek berikut yang menjadi salah satu cirinya yaitu kurangnya empati. Mereka kesulitan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, dan seringkali mengabaikan perasaan orang lain. Maka di situ akan muncul kontranarasi atau kritik dari orang-orang yang tidak suka terhadap aksinya. Tetapi orang yang mengidap sindrom NPD ini juga punya ciri sensitif terhadap kritik. Mereka sangat rentan terhadap kritik, dan bisa bereaksi dengan marah atau menyangkal atas kesalahan mereka. Kadang mereka akan membuat kontranarasi untuk membalas kritikan, meskipun dengan narasi manipulatif, yang juga sebagai salah satu ciri dari orang NPD. Ciri manipulatif artinya mereka akan menggunakan cara-cara manipulasi untuk mencapai tujuan mereka, terutama jika mereka merasa terancam atau tidak dihargai. Dan atau jika ingin mencari bahan untuk dijadikan konten, meskipun dengan informasi yang minim, tidak menelusuri secara pasti, lalu memberikan opininya. Padahal apa yang menjadi opininya itu belum tentu tepat. Selanjutnya orang seperti ini memiliki rasa percaya diri yang tidak realistis. Di balik rasa superioritas mereka sebenarnya memiliki rasa harga diri yang rapuh dan rentan terhadap kritik. Orang dengan tipe ini mudah tersinggung dan mentalnya tidak siap untuk dikritik. Dan ketika dikritik, ia akan melawan walaupun itu tidak realistis. Nah, kembali kepada video di awal tadi, tindakan yang dilakukan oleh oknum netizen Indonesia yang seperti parasit ini, secara tidak langsung seakan menunjukkan bahwa netizen sebelah itu tidak mampu untuk membuat kontranarasi tentang negaranya. Sehingga butuh orang-orang seperti mereka. Hal itu terbukti dari statementnya bahwa banyak DM dari netizen Malaysia untuk membalas kontranarasi tentang suatu isu. Mereka siap menjadi tameng walaupun kadang kebablasan. Dan ujungnya bukan memunculkan simpati dan saling menghargai, tetapi jadi antipati terhadap mereka dan objek yang berkaitan dengan dirinya. Kemudian akan membias pada objek-objek lain, seperti saling cemooh antara warganet. Artinya mereka punya andil untuk menciptakan konflik antara pihak yang satu dengan yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Oke teman-teman, itu tadi ya kita reaksi tadi ya, dimana ada TKI Indonesia yang sok-sokan membela negara tetangga ya, namun langsung dikomentari oleh Pak Cik Malaysia ya, karena hanya mengganggu saja ya, dan negara Malaysia tidak perlu bantuan seperti Anda katanya, silakan balik ke negara Anda, kami tidak butuh Anda. Nah, rasakan itu ya, niat ingin mendapat simpati dari warganet Malaysia, namun nyatanya ada yang menghina bahkan tidak dihargai ya, karena penjilat. Oke buat teman-teman, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.